Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihatul Hidayah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Pemusatan data dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu rata-rata hitung, yang kedua rata-rata ukur, yang ketiga rata-rata harmonik, yang keempat modus, dan yang kelima median. Yang pertama yaitu rata-rata hitung atau mean. Rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpul data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Mean dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Contoh, data ada 4, 6, 8. Kemudian cara memperoleh mean yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 yaitu sama dengan 18. Kemudian dibagi jumlah data yaitu sebanyak 3, jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Atau juga dapat menggunakan tabel seperti gambar. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata ukur atau geometric mean. Jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, untuk mencari rata-ratanya lebih baik dipakai rata-rata ukur daripada rata-rata hitung. Untuk data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, maka G sama dengan akar N X1 dikali X2 dikali X3 sampai dengan Xn dengan keterangan G rataan ukur, N banyaknya data, dan Xi sama dengan data ke I. Contoh, hitunglah rata-rata ukur 3 buah data berikut. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8. Dengan penyelesaian yaitu G akar 3, X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan akar 3, 2 dikali 4 dikali 8 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik merupakan kebalikan dari rataan hitung dengan bilangannya, merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut dalam seperangkat data X1, X2, X3, Xn. Maka rataan harmonikanya dirumuskan sebagai berikut. Seperti pada gambar, dengan keterangan H sama dengan rataan harmonik, N sama dengan banyak data, Xi sama dengan data ke I. Yang selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel. Modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contoh modus akan lebih mudah jika kita menggunakan tabel, karena pada tabel kita akan dapat melihat yaitu Xi sama dengan nilai dan Fi sama dengan frekuensi. Jadi 60 ada satu jumlahnya ada 1, kemudian dengan nilai 75 jumlahnya 2, 80 ada 2, dan 90 ada 4. Dan dapat disimpulkan modusnya adalah 90 karena 90 memiliki paling banyak frekuensinya. Yang selanjutnya yaitu untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu tentukan kelas modus, yakni kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibanding kelas-kelas lainnya. Nah, frekuensi terbesar yaitu berada di antara nilai 71 sampai 80. Jadi kelas modusnya yaitu 71 sampai 80. Kemudian hitung panjang kelas yang disimbolkan P. Nah, P ini merupakan 31 sampai 40, 41 sampai 50, dan seterusnya sampai 91 sampai 100, yaitu berjumlah 10. Kemudian hitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan P.
Nah, batas bawah ini yaitu nilai terkecil dari kelas modus dikurangi 0,5, yaitu jadi di sini kelas modus terkecilnya yaitu 71 dikurangi 0,5 jadi 70,5. Kemudian frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan dengan D1. Jadi di sini kelas modus dikurangi dengan titik tengah atau titik tengah sebelum kelas modus. Jadi kelas modusnya di sini 25 dikurangi sebelum kelas modus, titik tengah kelas modus yaitu 15, maaf. Jadi 25 dikurangi 15 yaitu 10. Yang D2 kebalikannya yaitu kelas modus dikurangi titik tengah frekuensi kelas modus setelahnya. Nah, jadi frekuensi kelas modus setelahnya yaitu 20. Jadi 25 dikurangi 20 yaitu sama dengan 5. Kemudian kita tinggal memasukkan saja dalam rumus dan akan menghasilkan nilai yaitu 77,17. Jika semua langkah-langkah itu sudah dilakukan, kita tinggal memasukkannya dalam rumus, kemudian akan menghasilkan nilainya. Kemudian median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Nah, contoh median data ganjil yaitu ada 7 data yang terdiri dari 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, dapat dilihat nilai tengahnya yaitu 7 karena di sini adalah data ganjil, jadi mudah untuk menghitungnya atau mencari median. Kemudian untuk data genapnya ada 6 data yaitu dengan nilai 4, 6, 8, 8, 5, 7. Dengan median yaitu 8. Dengan cara gimana? 8 ditambah 8 sama dibagi 2. Nah, 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi, dapat disimpulkan yaitu mediannya 8. Kemudian ukuran letak data. Ukuran letak data ini dibagi menjadi 3 yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil menurut Sujana. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2 atau median, yaitu nilai tengah, kuartil ketiga atau Q3. Dapat dilihat di gambar, sudah dijelaskan. Jadi mudah untuk melihatnya. Jika kita melihat gambar sudah dibagi seperti ini, kita mencari Q2 dulu atau median. Nah, setelah kita mencari median, kita tulis dengan Q2. Kemudian untuk yang sebelah kiri itu disebut dengan Q1. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya median atau Q2 yaitu Q3. Jadi Q1 itu merupakan tengah-tengahnya dari kuartil yang sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk Q3 yaitu tengah-tengahnya atau mediannya kuartil yang ada di sebelah kanannya Q2. Bisa dilihat dari gambar ini sudah jelas ya, dapat dipahami. Kemudian desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Nah, untuk data tunggalnya, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak desil. Dengan rumusnya sebagai berikut, ini di gambarnya ada. Setelah kita melakukan atau menghitung pengurutan itu, terus kita masukkan ke dalam rumus, kemudian bisa ditentukan hasil desilnya dengan contoh soal sebagai berikut.
tertera pada gambar ya. Tentukan desil ke-8 dari data. Kemudian ini datanya. Urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai ke terbesar. Kemudian kita D8. Kan kita disuruh mencari ke-8. Jadi D termasuk D8. Kemudian kita tinggal memasukkan saja pada rumus dan akan menghasilkan jawaban. Persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Untuk data tunggalnya, yaitu data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak persentil dengan rumus sebagaimana yang tertera. Nah, contohnya, tentukan persentil ke-25 dari data 350, 400, 450, 550, 600, 600, 600, 650, 700, dan 750. Nah, di sini rumusnya letak P sama dengan, kan yang dicari 25. 25 sama dengan datum ke-25 ini, yaitu persentil ke-25, kemudian 10 ditambah 1 dibagi 100, sama dengan 3/4. Kemudian yaitu penyebaran data. Penyebaran data ini dibagi menjadi 5. Yang pertama jangkauan data atau range, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan. Yang pertama yaitu jangkauan data atau range. Jangkauan data adalah selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi di sini untuk data tunggal ada nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk rumusnya yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, contohnya sudah tertera pada gambar. Jadi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Nah, sudah jelas di rumusnya. Bila kita memahami ini, X3 dan X4 ini merupakan Q2. Q2 itu apa? Yaitu median. Kuartil 2 itu median. Kemudian X2-nya yaitu Q1 atau kuartil 1, X5-nya kuartil 3. Nah, untuk mencari jangkauan kuartil yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Sedangkan untuk simpangan kuartil yaitu hasil dari jangkauan antar kuartil ini dibagi setengah. Gitu. Kemudian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Kemudian yang terakhir yaitu simpangan baku. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Biasanya simpangan baku ini lebih banyak digunakan. Nah, untuk rumus-rumus simpangan baku sudah ada pada gambar ya. Nah, ada 2 rumus yaitu yang pertama, dan yang atas itu yang pertama dan yang bawah yang kedua. Sekian dari saya penjelasan mengenai ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Apabila ada salah, pasti banyak salahnya, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.